Iman, sihir, sama rezeki. Kedengarannya kan tiga hal yang beda banget ya. Tapi di Indonesia, ketiganya tuh bisa ketemu di satu tempat yang mungkin gak kita sangka-sangka. Pasar. Hari ini kita bakal kupas persimpangan unik antara keyakinan dan persaingan bisnis. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh, buat Anda semua. Kalau lagi bisnis, saingan itu kan ketat banget ya. Semua pengen jadi nomor satu. Nah, pertanyaannya, sejauh mana sih Anda bakal berjuang biar sukses? Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Di Indonesia, dagang itu bukan cuma soal cari duit loh. Ada nilai spiritualnya yang dalam banget. Sampai ada pepatah yang bilang, 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari perdagangan. Ini nunjukin betapa terhormatnya jadi pengusaha di mata masyarakat. Tapi ya gitu, di mana ada peluang, di situ pasti ada persaingan. Dan seringnya ketat banget. Nah, pas tekanannya udah di puncak, beberapa pedagang mulai nih nyari cara lain buat unggul. Cara yang ya nggak biasa. Mereka kembali ke praktek-praktek tradisional buat nyari sedikit bantuan dari atas. Nah, praktik inilah yang kita kenal dengan nama penglaris. Jadi sebenarnya apa sih itu? Oke, jadi penglaris itu apa? Gampangnya gini, ini tuh istilah buat macam-macam praktek atau sarana spiritual yang tujuannya satu, bikin usaha jadi laris. Ya, buat narik pelanggan, ngelancarin rezeki, pokoknya biar bisnisnya sukses deh. Dan yang bikin pembahasan kita kali ini menarik banget, kita tuh nggak ngelihat ini dari kacamata mitos atau gosip ya. Analisis kita ini benar-benar didasarkan pada penelitian akademis loh dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi kita bakal lihat gimana fenomena ini dikaji secara ilmiah. Nah, ternyata nih penggunaan penglaris ini memunculkan sebuah dilema yang dalam banget. Dilema soal keimanan. Disinilah letak perang batinnya. Di satu sisi kan ada tuntutan duniawi ya, harus sukses, tapi di sisi lain ada aturan agama yang harus ditaati. Nah loh, jalan pintas ini sebenarnya halal nggak sih? Itu dia dilema utamanya. Dan ini dia pertanyaan puncaknya. Penglaris ini sebenarnya cuma bentuk doa atau ikhtiar yang lebih kencang aja? Atau jangan-jangan udah nyebrang ke wilayah terlarang, yaitu sihir? Nah, ini dia nih, jurang pemisah yang coba dipahami sama penelitian ini. Oke, buat ngejawab pertanyaan, ini doa atau sihir, kita perlu lihat dulu nih, jalur yang dianggap benar dan sesuai dengan ajaran agama. Jalur ini dikenal sebagai ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu kalau diartiin langsung ya ilmu kebijaksanaan. Menurut para ahlinya, ini tuh disiplin spiritual yang sumbernya murni dari ajaran Islam. Kayak misalnya dari ayat-ayat Al-Quran, Asmaul Husna, yang ngamalin ini biasanya para kiai atau ulama, sebagai cara buat deketin diri ke Tuhan dan minta pertolongannya. Dan ini bukan ilmu yang bisa didapat gitu aja loh. Ada dua cara buat nguasainya. Pertama, ya harus belajar langsung dari guru yang ilmunya nyambung dan terpercaya. Kedua, lewat proses yang namanya riyadhah. Ini semacam latihan spiritual yang berat banget buat ngebersihin jiwa. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Apa sih yang ngebedain ilmu hikmah sama yang namanya magis atau sihir? Nah, kalau magis dalam konteks ini ya, itu adalah usaha buat manfaatin kekuatan gaib buat kepentingan pribadi. Yang paling ngebedain itu caranya. Biasanya pakai ritual-ritual terlarang atau minta bantuan ke makhluk lain kayak jin. Nah, inilah yang udah masuk kategori ilmu hitam. Nah, ini dia nih titik paling pentingnya. Coba dilihat perbandingannya. Di satu sisi ada ilmu hikmah. Fokusnya ke Tuhan, pakainya ayat suci, landasannya kesolehan, tujuannya ya cari ridhonya. Terus di sisi lain ada magis. Tujuannya buat manfaatin kekuatan gaib, metodenya bisa jadi terlarang, dan yang dicari itu keuntungan pribadi. Beda banget kan tujuannya? Jadi, setelah kita lihat dua sisi ini, kita jadi sadar kan betapa rumitnya fenomena ini. Di sini tuh, iman, budaya, sama kebutuhan ekonomi, semuanya campur aduk jadi satu. Oke, jadi apa aja nih yang bisa kita ambil? Pertama, penglaris itu ternyata nggak hitam putih. Penentunya itu ada di niat sama cara. Mau mohon ke Tuhan atau minta ke kekuatan lain. Kedua, praktek ini nunjukin banget betapa spiritualitas itu nyambung sama perjuangan ekonomi kita sehari-hari. Dan terakhir, ini jadi bukti kalau nggak semua hal gaib itu dianggap sama. Ada batasnya yang jelas banget buat mereka yang percaya. Dan pada akhirnya, pembahasan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang lebih dalam buat direnungin. Buat tiap orang, buat tiap budaya, di mana sih sebenarnya batas antara iman, budaya, dan tahayul itu ditarik?
Pertanyaan ini kayaknya nggak punya satu jawaban pasti deh. Dan disitulah justru letak kerumitannya yang menarik.